Shalom, kembali lagi kita bersama-sama mau menyatukan hati kita untuk memuji Dia di Connected in Jesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang percaya akan salib-Nya, katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Katakan, aku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
katakan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, 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 amin. Guys, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Connected in Jesus bersama saya Pendeta Victor Arung Hadiningrat, dan di Senin sampai Jumat kami terus menayangkan Connected in Jesus di pukul 5 pagi dan pukul 6 sore bersama worship leader kami. Ada 8 sahabat-sahabat saya yang terus menyampaikan pujian penyembahan dan khotbah oleh saya. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan membawa kita kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, kita lebih baik dari hari kemarin. Amen. Dan kedepannya kita melangkah bersama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum mulai dengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau terus mengasihi kami. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan kami terus berjalan bersama Engkau. Engkau setia menemani kami. Pada malam hari ini jemaat online akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Tegur kami, nasihati kami. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Kuatkan yang letih lesu. Ajar kami dalam kebenaran, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, agar kami menjadi serupa Engkau, berkarakter seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu selalu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Jemaat online, siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama-sama, hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus mengasihi aku. Apapun yang terjadi, kau jatuh bangun dalam dosa, Yesus tetap mengasihi engkau, dan Yesus masih memberikan engkau kesempatan kedua, second chance, untuk engkau datang berbalik pada Yesus pada malam hari ini. Amin. Hanya pada Yesus ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan. Dunia hanya sementara. Dunia tidak memberikan engkau kekekalan, kebahagiaan, kekekalan, tapi Yesus akan memberikan engkau hidup, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yang sanggup memberikan engkau kelepasan, kekuatan untuk engkau merasa ada sukacita terus sepanjang hari. Dunia bisa membuat engkau kecewa, stres, depresi, tapi Yesus akan memberikan engkau jalan keluar. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah saya itu iman yang melihat yang tidak kelihatan. Iman yang melihat yang tidak kelihatan. Amin. Mari kita buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7, kita buka bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya, puji Tuhan. Guys, kita memasuki di tema seri iman ini. Sepanjang beberapa minggu yang lalu juga saya masih menyampaikan khotbah tentang iman. Setiap bagian ini membawa kita semakin dalam kepada pemahaman yang utuh tentang apa artinya hidup dalam iman sejati kepada Tuhan. Seperti seorang atlet, atlet olahraga yang terus berlatih tubuhnya. Iman pun harus dilatih setiap hari. Biarlah manusia batinia kita makin merosot, umur kita makin bertambah, tapi manusia rohani batinia kita makin diubah hari demi hari. Nah, tema iman hari ini, iman yang melihat yang tidak kelihatan, mengajak kita untuk memahami dimensi iman yang lebih dalam.
Mari kita selami bagaimana iman yang melihat yang tidak kelihatan. Amin. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah, iman adalah kemampuan rohani untuk melihat realitas kekal yang melampaui realitas fisik. Kita yakin dan percaya bahwa ada jalan keluar. Jalanmu tertutup, gelap di sana, tidak ada lagi pintu yang terbuka, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi bisnis saya tidak bisa bergerak, bisnis saya tidak bisa bangkit lagi. Pekerjaan saya sudah hilang. Keluarga saya hampir retak. Tapi Tuhan sanggup memberikan engkau jalan keluar. Amin. Percaya. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Orang beriman tidak bergantung pada apa yang tampak oleh mata. Sekali saya katakan, orang beriman tidak bergantung pada apa yang tampak oleh mata. Tapi kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah itu setia. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya Tuhan telah menyiapkan. Di ujung sana ada cahaya. Di ujung sana ada Yesus. Kita fokus pada Yesus, kita akan berjalan di atas masalah-masalah kita. Jika kita fokus pada dunia ini, kita akan tenggelam. Nah, 3 kebenaran dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini, yaitu yang pertama, iman adalah respon kepada Allah yang nyata. Iman adalah respon kepada Allah yang nyata. Iman bukan produk usaha manusia, bukan kuat dan gagah kita. Tapi iman adalah respon, kita mengimani. Hati yang terbuka kepada Allah yang menyatakan dirinya melalui firman dan karyanya. Apapun yang telah disampaikan, diwahyukan, disampaikan melalui firman-Nya, melalui Alkitab, percayalah itu semua ya dan amin. Allah itu konsisten, dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, penyertaannya, kuasanya, mujizatnya, perkataannya, janji-janjinya tidak pernah berubah. Dan tidak akan pernah, dia tidak tepati. Semua dia tepati pada waktunya Tuhan. Bukan pada waktunya kita. Manusia bisa berjanji politik, bisa berjanji A jadi B jadi C. Tapi Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri, dia tidak pernah berdusta. Dia pasti akan menjawab doa-doamu sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Yang kedua, iman dinyatakan dalam konteks kehidupan nyata kita. Nah, tema iman yang melihat yang tidak kelihatan ini mengajarkan kita bahwa hidup, iman tidak hidup dalam teori. Bukan dalam teori, bukan hanya dalam percakapan-percakapan ataupun dalam pemikiran-pemikiranmu. Ya harus dinyatakan dalam pergumulan nyata kehidupan sehari-hari. Di mana engkau saat engkau tidak punya apa-apa, engkau percaya engkau akan menerima berkat dari Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Di saat engkau kehilangan pekerjaan, engkau percaya engkau akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di saat engkau usahamu hancur, usahamu bangkrut, engkau percaya engkau akan bangkit. Yesus akan menolong kau. Di saat engkau kehilangan segala-galanya, engkau percaya Tuhan akan kembalikan semua tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, yang ketiga, kebenaran utama dalam firman Tuhan ini yaitu iman yang sejati mengubah hidup secara nyata. Iman yang sejati mengubah hidup secara nyata. Nah, iman yang benar selalu menghasilkan transformasi yang terlihat dari sikap, perbuatan, dan arah hidup kita. Transformasi apa? Dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Dalam sikap kita, dalam pergaulan kita, apapun itu di pekerjaanmu, di bisnismu, di pelayananmu, komunitasmu, sikapmu berkarakter seperti Kristus. Engkau percaya semua Tuhan janjikan akan Tuhan tepati. Perbuatan-perbuatanmu mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Yesus, mengasihi sesama. Itu adalah iman yang sejati mengubah hidup kita secara nyata. Arah hidup kita menuju pada Kristus, bukan menuju pada dunia ini, menuju pada kebinasaan, tapi menuju pada kekekalan. Itu adalah iman yang sejati mengubah hidup kita secara nyata. Jangan dunia ini mengubah Anda, tapi Anda yang mengubah dunia ini. Anda yang harus menjadi garam dan terang dunia ini. Bukan Anda digarami oleh dunia ini, tapi Anda harus menjadi garam dan terang untuk nama Yesus ditinggikan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 ini, sekali lagi saya katakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Orang kalau melihat pasti percaya. Pasti sudah tiba barangnya, sudah tiba saya dapat kerjaan, dapat proyek, dapat bantuan. Tapi apa? Hidup karena percaya. Walaupun saya belum menerima apa-apa, walaupun mujizat belum terjadi, walaupun kesembuhan belum datang, walaupun keuangan saya masih menipis, sudah menipis, walaupun usaha masih belum naik, belum sukses, tapi saya percaya Tuhan yang pegang kendali. Amin. Tuhan yang mengatur langkah hidup saya. Tuhan yang telah mendahului masa depan saya percaya semua akan tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang Kristen di sini berdoa, maunya Tuhan langsung jawab. Maunya berkat langsung hari ini, doa besok terjawab. Apapun jawaban belum datang hari ini, yakin dan percaya ada waktunya Tuhan untuk menjawab engkau. Jangan engkau merasa engkau bisa ngatur Tuhan, harus ikutnya engkau. Waktu egonya kita pikir kita bisa kendalikan semuanya. Kita mencari validasi dunia. Bergantunglah pada Yesus, bergantunglah pada Tuhan. Kau akan dipulihkan, akan diselamatkan, akan dikuatkan. Amen. Dalam Ibrani 11 ayat 1, kita buka bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya konsisten bahwa janji Tuhan tepat waktu. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dunia ini manusia biasa. Itu pasti terjadi. Berjanji tidak pernah tepati atau bisa A jadi B jadi C. Tapi Tuhan dia adalah Allah yang ribuan tahun yang lalu tetap janjinya ditepati. Semua tokoh-tokoh Alkitab diproses menunggu waktunya. Bukan hanya instan. Semua tokoh-tokoh Alkitab. Raja Saul, Raja Daud, Musa, Yusuf, apapun semua. Daniel, semua tepat pada waktunya Tuhan. Bukan pada waktunya mereka. Kita pun di saat ini, di zaman ini, yakin dan percaya. Semua butuh proses dan akan indah pada waktunya. Bukan kita mau kendalikan Tuhan. Saat ini dunia makin didistraksi oleh Tuhan menciptakan manusia, tapi kita manusia menciptakan Tuhan yang lain. Keegoisannya, pingin divalidasi, pingin disanjung, pingin mengendalikan semuanya tanpa Tuhan saya bisa. Itu akhirnya manusia menciptakan Tuhan yang lain. Menciptakan apa? Menciptakan egonya sendiri. Bahwa dia mampu tanpa Tuhan. Dia sukses karena kerja kerasnya. Dia pintar karena usaha belajarnya. Dia berhasil karena kemampuannya. Itu manusia zaman sekarang seperti itu. Makanya kita sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan Allah semesta alam, Yesus Kristus Juru Selamat kita, kasih karunia-Nya telah menebus dosa-dosa kita. Kita percaya Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga adalah Yesus yang sama, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, berikan kekuatan pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Roma 1 ayat 17 kita buka sama-sama. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17 kita buka bersama-sama. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jangan kita pernah khawatir. Kalau Anda khawatir, Anda depresi, Anda kecewa, Anda melecehkan Tuhan. Karena janji Tuhan, dia kata jangan khawatir, jangan takut. Kalau engkau masih melakukan jangan khawatir, jangan takut, engkau masih merasa masa depanmu gelap, percayalah Tuhan sanggup membawa engkau pada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Jadi engkau melecehkan Tuhan kalau engkau khawatir. Sedangkan Tuhan ribuan janji Tuhan. Ada kurang lebih 7 ribuan janji Tuhan di firman Tuhan di Alkitab yang mengatakan bahwa janjinya tepat waktu. Dia berjanji jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Aku sanggup melakukannya. Semua ada janji Tuhan. Nah, memahami iman yang melihat yang tidak kelihatan, saya kasih contoh tokoh Alkitab Abraham. Abraham adalah contoh hidup dari tema yang iman yang melihat yang tidak kelihatan. Melalui pergumulan perjalanan imannya, dia belajar bagaimana iman yang sejati bekerja dalam kehidupan yang nyata dan penuh tantangan.
Allah mengutus dia dari negeri asalnya Ur Kasdim ke tempat yang dia tidak tahu pasti di mana lokasinya. Tapi dia beriman, dia percaya. Dia dan Sarah menunggu anak. Mereka sudah berusia lanjut 100 tahun. Sarah sudah, rahimnya sudah tutup karena sudah tua. Tapi mereka percaya. Tuh janji Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janjinya memberikan Ishak tepat pada waktunya. Ishak artinya ia tertawa karena waktu itu Abraham dan Sarah tertawa, geli karena tidak percaya, tapi akhirnya mereka sukacita karena Tuhan menepati janjinya. Abraham juga, dia mempersembahkan Ishak, dia tunduk dan taat pada Tuhan, pada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjanjikan dia. Dia percaya apapun yang dikorbankan, anak yang tunggal pun Tuhan akan menggantikannya. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Amen. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akuilah di dalam segala hukum, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu Amsal 3 ayat 4, 5, 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya, bersandar pada Tuhan. Jangan pernah engkau bersandar pada kekuatanmu sendiri. Percaya pada Tuhan. Amin. Bab hidup karena percaya. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Itu saya ulang-ulang. Contoh tokoh Alkitab Abraham ini. Dia tetap taat, tunduk. Dia yakin percaya Tuhan telah mengutus dia keluar dari Ur Kasdim. Kemanapun Tuhan utus, pasti Tuhan menyertai. Walaupun dia tidak tahu lokasinya di mana. Dia percaya janji Tuhan menjanjikan anak Ishak lahir dan dikorbankan juga di Mesbah. Dia mengikat. Abraham tunduk dan taat. Amen. Kita juga harus tunduk dan taat pada perintah-perintahnya. Jangan kita hidup serampangan. Jangan kita menganggap renteng kasih karunia ini. Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Maka kita harus percaya kita berjalan dalam kebenaran. Berjalan mengikuti karakter Kristus seperti Kristus. Jangan engkau melakukan terus-menerus dosa-dosa yang Tuhan tidak berkenan. Percayalah engkau tertebus dengan darah yang mahal. Engkau tidak sanggup membayar harga yang telah tebus oleh darah Yesus sendiri. Dan dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Amen. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Yang berharga. Yang tidak akan engkau dapatkan kembali jika engkau tidak berbalik datang pada Yesus malam hari ini. Jika engkau masih terlena dengan kehidupan dunia ini, kau akan dibutakan. Kau akan dibinasakan. Dicuri, dibunuh dan dibinasakan tubuh jiwa rohmu oleh sang penendam, iblis. Waktu kita hanya 4.000 minggu di dunia ini. 80 tahun, mungkin 4.000, 4.500, 5.000 minggu. Tapi di mana? Guys, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah berapa minggu engkau di hari ini? Di saat ini, detik ini engkau sudah minggu keberapa? Hanya 4.000 kurang lebih dikasih kesempatan Tuhan. Di dunia ini, tempat ini adalah transit saja. Dan jangan engkau menganggap waktu Tuhan atau kesempatan untuk bertobat masih panjang. Salah satu keberhasilan iblis membutakan engkau bahwa engkau masih punya cukup waktu untuk bertobat, untuk berbalik pada Tuhan. Semua akan serba tiba-tiba. Begitu banyak di luar sana yang tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba mati, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba sakit, tiba-tiba semua serba tiba-tiba. Tanpa mengenal Yesus secara benar, tanpa berbalik kepada Yesus. Jadi sangat mengerikan. Percayalah, berbaliklah malam hari ini, detik ini berbalik kepada Yesus sebelum engkau mengalami hal yang tidak engkau sukai. Manusia hanya sadar oleh 2 peristiwa. Sadar sendiri atau sadar oleh peristiwa. Baik itu sakit penyakit, penderitaan, apapun itu. Manusia akan datang pada Tuhan pada saat dia hilang pengharapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Maka manusia akan berbalik pada Tuhan. Tapi satu sisi, jika engkau sudah berbalik pada Tuhan, jangan engkau menyia-nyiakan kesempatan itu. Berbalik sungguh-sungguh, datang pada Yesus, tersungkur pada Yesus, maka engkau akan dipulihkan. Amin. Guys, dimensi yang kedua menerapkan iman yang melihat yang tidak kelihatan adalah tokoh Musa. Musa memberikan apa? Memberikan perspektif yang melengkapi pemahaman kita tentang tema ini, melihat yang tidak kelihatan. Pengalamannya memperlihatkan bahwa iman bukan milik orang tertentu saja. Iman tersedia bagi semua yang percaya kepada Allah. Musa bercakap-cakap. Musa katakan, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Musa bercakap-cakap seperti seorang sahabat dengan Allah.
Dalam Keluaran 33 ayat 20 mengatakan, Allah mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup melihat wajahku. Jadi tidak ada seorang pun, tapi Musa Tuhan kasih kesempatan untuk melihat punggungnya dari belakang. Pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Karena apa? Dia telah melihat kemuliaan Allah yang nyata. Jika kita melihat kemuliaan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kita akan ada sukacita terus. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat engkau kecewa, depresi. Tapi jika engkau bersama Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Usahamu akan diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu dipulihkan. Amen. Melalui kehidupan Musa, kita melihat bagaimana iman ini diterapkan dalam konteks yang nyata hari ini. Penerapan iman bukan sekedar tentang mencari formula ajaib, tentang ketaatan sederhana kepada Allah. Allah menghormati setiap tindakan kita, iman kita yang keluar dari hati yang tulus dan bersandar kepadanya. Amen. Jadilah seperti Musa. Ambil langkah konkret iman hari ini. Apapun keadaanmu, jadilah seperti Abraham. Dia percaya janji Tuhan tepat waktu. Tuhan akan menyertai kemanapun dia melangkah, Tuhan menyertai. Kau kehilangan apapun yang paling berharga di hidupmu, anakmu, apapun itu, Tuhan pasti menggantikan tepat pada waktunya Tuhan. Tinggal sedetik lagi Tuhan akan menyiapkan berkat-berkat padamu. Tinggal sedetik lagi Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tinggal sedikit lagi engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, apa langkah-langkah aplikasi kita dalam iman sepanjang hari ini, setiap hari demi hari? Renungkan ayat-ayat kunci atau ayat emas setiap hari. Baca dan renungkan dalam 2 Korintus 5:7 ini bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tanyakan, apa yang Yesus katakan kepadaku melalui ayat ini? Katakan, apa yang Yesus mau katakan kepadaku melalui ayat ini? Bahwa kita percaya saja kata Yesus, percaya saja. Itu aja Yesus mau, percaya saja. Imanmu yang menentukan engkau. Amin. Berdoa dengan spesifik, bawa area spesifik dalam doa. Tuhan itu maha tahu, tapi engkau harus berdoa secara spesifik. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau rumah tangga dipulihkan. Aku mau usahaku berhasil. Katakan, percayakan hal yang konkret. Amen. Pada Tuhan. Setelah berdoa, ambil satu tindakan iman yang mencerminkan imanmu kepada Allah. Amen. Yakobus 2:17 mengatakan, kita baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita harus melangkah, bergerak terus. Untuk kita percaya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi engkau, seorang pekerja, seorang businessman, apapun itu, tetap bekerja. Percayakan usahamu akan sukses dengan penyertaan Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Dengan engkau bekerja, berdoa dan bekerja, bukan engkau kaki di rumah terus berkat turun dari sorga, turun uang 5 miliar, 10 miliar. Tapi engkau harus berusaha bekerja karena iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Engkau harus bekerja. Burung-burung di udara itu Tuhan memberi makan, bukan Tuhan langsung melempar makanan ke sarang mereka, tapi mereka terbang ke sana kemari. Berjam-jam tiap hari mereka terbang sana sini untuk mencari makan. Jadi pengertian yang liar di sana mengatakan bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, apalagi kita yang punya hikmat akal budi. Kita harus bekerja, kita harus mengolah harta ini, dunia ini, karena ada di bawah kuasa kita. Otoritas Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengelola bumi ini. Amin. Bagikan berkat imanmu, cari keterangan kepada seorang yang tentang apa yang Tuhan sudah buat tentang engkau, terhadap dirimu. Tuhan telah menyertai engkau, berkati engkau. Ceritakan, kesaksian memperkuat iman kita dan orang lain. Dan komselmu, pelayananmu, komunitasmu, teman-teman kantormu, ceritakan bahwa Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan telah menyertai saya sepanjang tahun-tahun sebelumnya, hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Tuhan tetap menyertai. Guys, melalui Abraham dan Musa pada khotbah ini kita belajar bahwa iman yang melihat yang tidak kelihatan bukan sekedar teologi. Ini adalah undangan dari Allah untuk hidup dalam dimensi iman yang lebih dalam dan lebih nyata. Amin. Mari jadikan 2 Korintus 5:7 ini
Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Biarkan firman Allah mengubah cara pandangmu dan mendorong langkah-langkah iman yang nyata dalam hidupmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita percaya terus bahwa iman yang melihat yang tidak kelihatan, kita percaya Allah itu setia menyertai langkah kehidupan kita. Walaupun pintu-pintu telah tertutup, Tuhan sanggup membukakan pintu bagi engkau. Walaupun dokter telah menolak engkau, medis telah memvonis engkau tidak akan sembuh, Tuhan akan menyembuhkan engkau malam hari ini. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah. Kami percaya iman kami yang melihat yang tidak kelihatan. Kami percaya pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami dipulihkan semuanya. Kami percaya hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami percaya Engkau tetap konsisten dengan janji-janji-Mu. Kau akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit. Engkau yang dalam kondisi apapun nama penyakitmu, Yesus adalah nama di atas segala nama, sanggup menyembuhkan engkau malam hari ini. Seketika ini juga Yesus telah melihat engkau, dia telah tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia akan menyembuhkan engkau saat ini juga. Percaya. Yesus bertanya pada engkau, percayakah engkau aku sanggup melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan aku, engkau pulihkan aku Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya, Tuhan akan menyembuhkan engkau tepat pada waktunya, memulihkan engkau tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan berkati engkau. Tuhan akan menolong engkau, memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyeri engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita untuk doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada Connected in Jesus edisi selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, haleluya, amin. Karyamu indah, karyamu luar biasa Tuhan. Itu sebabnya tidak berhenti, kami terus mau meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Oh, oh.
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Katakan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kematian-Mu menghidupkanku, Kau hidupkan kami Tuhan, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Oh, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau